bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis, sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu gak ada bedanya antara dipuji sama dicelah. Itu mukhlasin. Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak, buat dia gak ngaruh. Itu mukhlasin. Gak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak jadi dia semangat, terus giliran di hate sama orang lain, dicela sama orang lain, dia jadi kayak pundung gitu. Ini berarti sedang belajar mukhlis. Orang mukhlas gak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin, derajat tertinggi dari mukhlisin. Sehingga para anbiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlason, mukhlas banget, yang udah gak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia gak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Gak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Gak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya gak bilang merugikan ya, karena jujur gak mungkin rugi, taat gak mungkin rugi, taubat dan hijrah gak mungkin rugi, cuman ujian. Buat dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan. Mau untung, mau jadi ujian, ya buat dia pokoknya lakuin aja. Ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu, dia jual beli mobil. Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur, apalagi jual beli mobil second gitu, kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum berubah nama, tapi udah tangan ketiga padahal. Dia bilang ini belum pernah kecelakaan, mobilnya sehat banget. Kalau yang masih modelnya analog malah bisa dikulik supaya kilometernya dikurangin. Gak tahu kalau yang digital. Artinya dia gak jujur demi dapat untung besar. Nanti untuk less guilty dia akan bantu anak yatim, panti asuhan, bikin tasyakur bin ni'mah di rumah kayak gitu kan. Ini proyek kecil, apalagi proyek besar. Ketika dia udah main dalam sebuah event, udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah MM-an, dia susah untuk jujur. Lalu setelah dia nggak jujur dapat untung supaya sedikit less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid atau tasyakuran di rumah, ngundang anak yatim. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi, bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra au dharra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap membantu orang lain. Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari yunfik atau infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik. Tapi yunfik untuk dirinya, karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain, fis-sarra au dharra. Fis-sarra ketika dia lapang rezekinya, au dharra ketika dia juga lagi terlilit hutang, dia juga lagi susah. Dia juga belum makan tapi ngasih makan orang lain. Ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia. Dan saya juga belum kalau itu. Masih mukhlisin, belum
Mukhlasin lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas. Bisa nggak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu nguntungin atau justru menjadi ujian. Nah ini kalau udah nggak ngaruh lagi efek itu, insya Allah kita udah menjadi hamba yang mukhlason. Kalau yang mukhlason, maka setan udah nggak bisa lagi ngegodain kita. Karena ketika setan berakad dengan Allah setelah Allah memarahinya gara-gara nggak mau sujud kepada Adam, kemudian kata setan, akan saya goda hamba-hambamu selama saya masih ada di dunia, kecuali hambamu yang mukhlason. Itu nggak bisa digoda sama setan. Kenapa? Mau goda pakai apa? Udah nggak ada bedanya di dia antara nikmat dunia dengan ujian dunia. Dia cuma tahu ini taat, ini baik, ini halal, dia kerjakan. Mau itu untung, mau itu jadi ngerugiin dia dalam tanda petik, mau itu malah buat orang meninggalkan dia lakukan dengan akhlak yang tetap santun. Ini yang kita belajar dari menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang mukhlas, sampai akhirnya kita lebih mudah melakukan kebaikan.